Enlil atau kemudian dikenal sebagai El penguasa Kanaan bersama istrinya Asyerah dan anak-anaknya. Selain memiliki tahta di alam material, El dan Asyerah beserta anak-anaknya juga tinggal di Shamaim, pesawat cahaya yang berada di orbit Uranus. Shamaim dalam mitologi dianggap sebagai surga tempat El bertahta. Shamaim dikenal juga sebagai Shamim, Shamem, Bat Elion atau Ba Elohim. Pesawat cahaya ini sangat megah dan indah. Ia terbuat dari berbagai macam batuan mulia. Suatu ketika, Baal berkeinginan untuk merebut tahta El secara paksa sebagai konsekuensi atas tidak ditunjuknya Baal sebagai penguasa kota manapun di Kanaan. Anat yang telah memprovokasi Baal. El tidak senang, lalu memerintah Yam untuk mengirim monster dan membunuh Baal. Sangat disayangkan, Baal mati di tangan monster-monster itu. Anat membunuh monster-monster pembunuh Baal, lalu ia melakukan ritual untuk membangkitkan Baal. Baal bangkit dari kematian, lalu bersama dengan Anat dan para pengikutnya, mereka menyerang tahta El. Ternyata Baal menjadi lebih kuat setelah bangkit dari kematian. Ia berhasil menghabisi El dan membuang jiwa ayahnya itu ke Sheol, salah satu bagian dari alam eterik bawah. Lalu, Baal menobatkan dirinya sendiri sebagai penguasa Shamim. Asyerah tidak punya kuasa memilih siapa yang menjadi penguasa, ia hanya bisa memberkati siapapun penguasanya. Di alam baka, El diserbu oleh makhluk-makhluk interdimensi. Mereka berusaha untuk menyantapnya. Ia terlalu lemah untuk melawan. Diam-diam Asyerah melakukan perjalanan ke alam baka menemui El. Asyerah melindungi El dari para pemangsa. Kepada suaminya itu, Asyerah berkata bahwa ia sudah tidak bisa dibangkitkan. Membangkitkan jiwa yang mati tidak dibenarkan. Sebagai gantinya ia akan menggunakan jiwa baru pada tubuh El agar ia dapat hidup kembali. El setuju dengan saran Asyerah. Ia mempercayakan semuanya pada sang permaisuri. Asyerah yang bijaksana menyarankan agar El melakukan perjalanan ke alam-alam Sephirot dan melakukan inisiasi pada setiap Sephirah. Maka dengan demikian, jiwa El akan menjadi lebih kuat melalui proses apoteosis. El mengikuti saran Asyerah. Ia segera melakukan perjalanan ke alam-alam Sephirot dan melakukan inisiasi. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya mencapai Kether dan mencapai apoteosis. Setelah mencapai apoteosis, El melakukan perjalanan ke Polaris alias Alpha Ursae Minoris. Ia termanifestasi dengan sendirinya dari pusat bintang Polaris, lalu ditahbiskan menjadi Tuhan di konstelasi Ursa Minor. El kini memiliki kehidupan baru dan tugas baru. Meskipun demikian identitasnya masih El atau Elil atau Enlil, putra Anu. Di sisi lain, Asyerah melakukan ritual kebangkitan untuk El. Ia menarik jiwa dari alam jiwa yang ada di konstelasi Draco. Jiwa baru nan polos itu ditiupkan ke dalam tubuh El. Dan, ia pun bangkit. Kebangkitan El segera diketahui oleh Baal. Ia murka karena Asyerah yang ia percayai telah mengkhianati. El berangkat untuk menyerang Baal. Seluruh pengikutnya ikut bersamanya dalam penyerbuan tersebut. El berhasil menjatuhkan Baal dan mengasingkannya. Seharusnya El ingin membunuh Baal, namun Asyerah memeringatkannya. El mengurungkan niat. Baal pergi ke pengasingan tanpa membawa apapun. Tanpa pendamping, tanpa pengikut, tanpa persenjataan. Di bumi ia tinggal di Gunung Zephon dan mengajarkan manusia ilmu navigasi, membaca arah angin, dan mengajarkan ilmu pelayaran dan penerbangan. Kembali ke tokoh utama pada kisah ini. El kembali bertahta dan menikmati masa damai. Sayangnya itu tidak lama, karena ia harus dihadapkan pada pemberontakan salah satu putranya yang lain, Sahar, karena dia merasa tidak adil dengan apa yang terjadi padanya. El punya panglima paling kuat, Ashtar, kakak dari Sahar sendiri. Dalam peperangan ini, Asyerah dan semua pengikutnya tidak ikut campur. Sahar kalah dalam perang itu, ia dan seluruh pengikutnya kemudian dibuang ke alam eterik Venus. Ashtar sendiri yang membawa mereka ke sana. Hingga sekarang Sahar dan seluruh pengikutnya masih menghuni alam eterik Venus. Sahar adalah kesayangan El. Ia meratapi kenapa Sahar berbuat demikian dan ia tak dapat mencegah apa yang terjadi. Saat El terlihat lemah,
Yahweh yang selama ini sudah dianggap sebagai saudara oleh El kini juga berusaha menggulingkan El dari tahtanya. Yahweh adalah dalang yang menghasut Baal dan Sahar seolah ia mendukung kedua pangeran itu. Di sisi lain ia tetap berada di sisi El dan Asyerah seolah ia adalah saudara yang setia. Terjadilah perang yang lebih besar dan lebih dahsyat di alam itu dan kejadian ini paralel dengan kejadian di mana kultus Yahweh di bumi semakin menguat. Yahweh berhasil menyingkirkan El. Ia melukai raja itu sangat parah, fisik dan batinnya. Yahweh menghancurkan tubuh El dan menyerap jiwanya. Asyerah beserta pengikutnya juga digulingkan. Yahweh ingin jadi penguasa absolut dan ia pun mendapatkannya.